Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Untuk dosen penuji, perkenalkan nama lengkap saya Darmansa SK Ners sebagai guru pengajar SMK Negeri 1 Tapalang, Sulawesi Barat, sekaligus sebagai mahasiswa TPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Hari ini tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melakukan ujian kinerja dengan materi mengukur suhu aksila. Kritik dan masukan sangat saya harapkan agar kiranya nanti saya dapat menjadi guru profesional. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Selanjutnya untuk hari ini sebelum Bapak mulai, ketua kelas memimpin temannya. Berdiri siap. Beri salam kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak absen dulu ya. Hadir semua hari ini? Tidak Pak, 3 orang tidak hadir, 1 sakit, 2 Siapa yang tadi sakit? Isabella sakit, Terus? Winka izin, sama Wanti juga izin. Nanti untuk surat izinnya simpan di mejanya Bapak ya. Siap Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tidak henti-hentinya memberikan informasi kepada peserta didik untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu kita menyanyikan sama-sama lagu nasional ya, lagu kebangsaan. Mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Anggi, silakan. Berdiri siap. Padamu negeri kami berjanji, bagimu negeri jiwa raga kami. Seluruhnya duduk kembali. Selanjutnya, hari ini kita siap belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran suhu tubuh. Namun untuk itu waktu yang kita butuhkan selama proses pembelajaran ini, karena kita 2 jam ya, maka kurang lebih kita 90 menit. Ya, apakah di sini ada pertanyaan? Ada ya? Oke. Selanjutnya, pada pertemuan kemarin sebelumnya kita membahas tentang materi suhu ya, suhu tubuh, tentang bagaimana cara mengukur suhu tubuh. Ya, kemarin Bapak sudah membagikan kelompok lewat grup. Apakah sudah dilihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, nanti kelompoknya itu akan masing-masing melakukan praktek ya, langsung di laboratorium dan melakukan praktikum. Namun sebelum itu Bapak ingin bertanya, alat apa yang dibutuhkan untuk mengukur suhu tubuh? Termometer, pagi, catatan, kapas alkohol, handscoon, dan jam tangan. Nah, itu beberapa alat yang digunakan pada saat nanti kita melakukan pengukuran suhu ya. Oke, betul sekali. Oke, selanjutnya kita masuk di PowerPoint ya. Oke, bisa diperhatikan di atas? Bisa Bisa Pak. Pak. Oke. Ini tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Iya Pak. Tujuan pembelajaran hari ini kita masuk ke praktikum. Harapannya adalah setelah membaca literatur dan diskusi sebentar, adik-adik mampu menyiapkan alat dan bahan tindakan pengukuran sesuai dengan standar operasional prosedur. Artinya di sini menyediakan peralatan sendiri dan mampu melakukan tindakan pengukuran suhu secara benar berdasarkan standar operasional dengan
penuh percaya diri. Artinya tidak ada campur tangan orang lain. Paham sampai di sini ya? Paham. Oke. Terus ini ada sedikit terkait alat dan bahan yang digunakan. Di sini namun tidak lengkap ya. Kemarin Bapak sudah membagikan link ya video di grupnya. Bapak sudah lihat? Sudah. Ya. Ada pertanyaan terkait alat dan bahan yang ada di dalam? Saya Pak, Oke, silakan. Pak di antara bahan-bahan macam-macam termometer tersebut, dua di antaranya itu yang mungkin digital dengan iomerkuri Pak. Ya. Apa perbedaan dari kedua alat tersebut? Oke, pertanyaan temannya bagus ya. Oke, sedikit Bapak jelaskan. Di sini termometer merkuri disebut dengan termometer air raksa. Nah, ini kalau dilihat di videonya, diperhatikan itu sebelum kita menggunakan ini kita lihat kasih turun dulu air raksanya. Ya, sebelum kita memulai tindakan di bawah dari 35 derajat. Namun untuk termometer digital ini kelemahannya dia berada pada baterai yang ada pada alat ini. Biasanya itu kurang akurat. Ya, kalau kita menggunakannya keseringan mungkin ya sudah 4-5 kali, biasanya itu baterainya lobet. Sehingga hasil dari termometer suhu ini yang kita dapatkan di pasien itu kurang akurat, itu kelemahannya. Ya, namun secara gampangnya ini dia langsung bunyi. Ya, ketika kita simpulkan pada hasil pasien, ketinggian pasien, dia bunyi tanpa ada dasar waktu dari kita. Kalau yang termometer air raksa itu kita membutuhkan waktu. Ya, kita simpan, kita lihat berapa waktu kita tentukan, maka kita bisa melihat termometer tersebut. Oke, beri aplaus kepada temannya ya. Sebelum kita melakukan tindakan praktikum, terlebih dahulu Bapak membagikan LKPD ya. Ini lembar kegiatan LKPD ya untuk dikerjakan. Nanti LKPD itu nanti yang mengarahkan kita ke laboratorium untuk tindakan. Boleh dibuka dulu LKPD-nya. Ya, di lembar ketiga kalau tidak salah ya. Di situ ada jenis dan alat dan bahan yang digunakan pada pengukuran suhu ya. Dan selanjutnya di lembar keempat, ya, ada lembar keempat di situ ada standar operasional prosedur yang harus di checklist. Ya, nanti masing-masing kelompok ketika nanti maju, kelompok lain nanti melihat ya, melakukan checklist kepada kelompok yang melakukan tindakan. Ya, apa di situ kekurangannya. Oke, ada pertanyaan di situ? Nggak ada ya? Tidak. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oke, tindakan praktikum ya. Oke, silakan berdiri. Kita sudah ada di dekatnya pasien ya. Oke, perhatikan sebelum melakukan kegiatan praktikum atau kegiatan tindakan di rumah sakit, ini anggap kita berada di rumah sakit ya. Maka sebelum kita melakukan tindakan ini, kita harus menjelaskan tujuan dari tindakan tersebut. Nah, karena hari ini kita menjelaskan ingin melakukan tindakan pengukuran suhu, maka kita jelaskan kepada ibunya, Bu, saya akan melakukan pengukuran suhu ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui tentang suhu ibu, apakah rendah atau tinggi. Ya, nanti dapat mempengaruhi dari perjalanan penyakitnya ibu. Bu, apakah ibu bersedia untuk pengukuran suhu hari ini? Ya, bagaimana keadaannya, Bu? Kayak ini pasiennya agak lemas. Nah, ini pertanyaan ini harus kita munculkan. Jangan mentang-mentang kita sebagai seorang tenaga kesehatan di rumah sakit tiba-tiba datang membuka baju pasien langsung melakukan tindakan. Nah, artinya itu tidak mengarah kepada etika dan tidak mengatur kepada standar operasional tindakan. Ya, paham ya? Oke, setelah pasiennya mengatakan setuju untuk melakukan tindakan, maka kita menyiapkan alat. Ya, menyiapkan alat. Karena alatnya sudah ada di sini, biasanya kan di rumah sakit itu ada istilahnya nurse station, tempat perawat atau tempat tenaga kesehatan. Maka alat yang pertama yang kita butuhkan adalah termometer ya. Termometer di sini ada dua, ada termometer digital dan air raksa. Nah, ini tergantung kebutuhan. Mana menurut adik-adik atau mana yang tersedia di rumah sakit. Kalau tersedia yang digital, kita gunakan digital. Kalau yang termometer raksa boleh. Ya, itu tergantung adik-adik. Terus selain termometer, alat yang kedua yang kita butuhkan adalah Nirbeken. Ya, bahasa sederhananya dikenal di rumah sakit bengkok. Ya, ini bisa menjadi tempat alat sekaligus bisa dijadikan tempat untuk
penyimpanan yang kebutuhan selanjutnya ya adalah kapas alkohol, untuk menyimpan kapas alkohol. Ya, selanjutnya yang dibutuhkan tadi adalah jam tangan, dan yang terakhir adalah buku catatan. Nah, setelah alarmnya disiapkan, maka kita dekatkan kepada pasien. Nah, ingat, sebelum melakukan tindakan ini, baiknya kita melakukan cuci tangan. Apa tujuannya cuci tangan? Agar apa? Agar terlindungi dari infeksi. Selain terlindungi dari infeksi, agar apa kita cuci tangan? Biasanya kalau sebelum makan kan biasanya kita cuci tangan. Apa tujuannya? Agar apa? Agar terhindar dari bakteri. Nah, itu tujuan dari cuci tangan. Maka kita menggunakan cuci tangan ya. Cuci tangan di rumah sakit itu ada 2. Ya, kalau untuk mengukur suhu kita cuci tangan apa? Yang non steril. Nah, anggap Bapak sudah melakukan cuci tangan ya, karena berhubung dengan lab kita airnya tidak mengalir, maka anggap Bapak sudah melakukan cuci tangan dan kita gunakan handscoon. Cincinnya itu dilepas ya. Oke, handscoon sudah kita pakai, maka kita langsung ke pasien. Ingat, sebelum kita memasang di bagian dari ketiak pasien, maka kita lihat kondisi termometernya. Ya, di sini ada kode suhu. Di sini 35 derajat, 36, 37, yang bisa diperhatikan ya. 35, 36, 37 dan seterusnya. Untuk normalnya suhu itu kemarin yang sebelum kita masuk di berapa? Kalau suhu normal? 35 sampai 37,5. Oke, 36 sampai 37. Itu normal atau tidak? Normal ya, 36 dan 37. Berarti ketika kurang dari 36, berarti itu suhunya di bawah. Nah, itu untuk menunjukkannya ya. Oke. Sebelum kita memasangnya, maka kita turunkan dulu. Teknik turunnya kita pegang seperti ini, kita hentakan. Ya, maka kita perhatikan. Ya, dihentakan. Nah, sekarang suhunya sudah turun. Nah, sebelum kita pasang, maka kita bersihkan. Ya. Kita bersihkan dengan menggunakan kapas alkohol. Ya, tujuannya adalah supaya bakteri di sini tidak terkontaminasi sama pasien. Bisa ya dimengerti ya? Oke, kita buang di tempat sampah. Oke, permisi Bu ya. Saya mau melakukan pemasangan termometer. Ya, apakah Ibu bisa pasang ya? Pasang sendiri. Oke, silakan Bu. Nanti ini ditempatkan di bagian ketiaknya Bu ya, di tengah. Tapi Bu. Oke, boleh ditutup tirainya. Oke, ingat, kita tanyakan kepada pasien, ya, apakah sudah terpasang Bu? Oke, sudah terpasang. Nah, kita membutuhkan waktu, kalau kemarin berapa menit waktunya? 3 menit? 3 sampai 5 menit. Nah, sembari menunggu waktu yang kita tunggu untuk mengukur suhu itu, boleh kita bertanya-tanya kepada pasien. Ya, Bu, sudah berapa lama sakitnya? Ya, bagaimana kondisi keadaannya? Rencananya setelah di sini kemana begitu? Apakah sudah menikah atau tidak? Boleh kita berbicara tentang seperti itu. Tujuannya adalah menjaga psikologis ibu agar tetap bahagia begitu, tidak cemas. Paham ya? Oke. Karena waktunya sudah memenuhi, sudah waktu 3 sampai 5 menit. Boleh Bu dikasih keluar termometernya? Nah, hasil yang kita dapatkan sekarang adalah 36,7 ya, 36,7. Tapi boleh kita masukkan secara normal saja, ya, atau boleh langsung didapatkan sesuai hasilnya. Setelah didapatkan hasilnya seperti ini, maka kita simpan dulu di Nirbeken, maka kita catat dulu hasilnya di buku catatan. Saya catat dulu. Oke. Ingat nama pasien, jamnya kapan, tanggal dan tulis. Bisa ya? Setelah itu disimpan kembali.
Oke, selanjutnya kita bersihkan kembali. Ya, kita bersihkan kembali dengan menggunakan kapas alkohol. Bisa mengerti ya? Dan disimpan kembali. Oke, kita buang sampahnya. Oke, ketika tindakan sudah selesai, nah itu tindakan sudah selesai ya. Ketika tindakan sudah selesai, maka kita rapikan kembali alatnya, ya, termasuk buku catatan. Ingat, ketika kita sudah mencatat hasil di sini, maka buku catatan ini disalin ke buku dokumentasi besar, buku pasien. Ya, jangan sampai nanti tenaga kesehatan yang lain ya atau perawat yang lain mencari. Ya, jangan sampai sudah dilakukan pengukuran suhu, selang setengah jam kemudian diukur lagi suhunya. Nanti bisa-bisa pasiennya agak cemas ya, agak marah. Kok tadi sudah, sekarang lakukan lagi. Nah, makanya tergantung dari kita. Kalau sudah, langsung disalin. Ingat, merapikan kembali alatnya dan setelah merapikan kembali alatnya, simpan pada tempatnya. Ya, dan kita cuci tangan. Ya, cuci tangan ya, dan melepas segala sesuatu yang berhubungan dengan kita termasuk tadi handphone. Ya, namun Bapak tadi sudah menggunakan handphone. Oke, permisi Bu ya, saya keluar dulu, kalau ada apa-apa nanti dihubungi saya Bu ya. Iya. Oke, selamat pagi Bu. Oke, setelah itu kita keluar. Oke, selanjutnya kita masuk di kelompok ya. Bapak sudah demonstrasikan, ada yang kurang dimengerti tadi? Paham semua? Paham ya? Ya, paham Pak. Oke, selanjutnya kelompok 1 ya, silakan. Pertama-tama mengucapkan salam pada pasien. Selamat pagi Bu, pagi, bagaimana kabarnya? Baik. Kemudian menyiapkan alat. Di sini ada 2 ukur suhu ya, ada air laksa dan ada digital. Kemudian di sini kita menggunakan air laksa. Kemudian kapas alkohol. Dan ini sebagai nerpekan sebagai tempat mengukur suhu dan alkohol. Kemudian ada pulpen dan catatan. Kemudian di sini ada handscoon. Dan sebelum melakukan tindakan kepada pasien, sebelumnya kita mencuci tangan. Kemudian setelah mencuci tangan kemudian mengeringkan, kemudian menggunakan handscoon. Sampai di sini ya. Oke, karena temanya tadi tidak ada lab kita sekarang sedang macet airnya ya. Ini waspadanya. Ingat temanya tadi tidak mencuci tangan. Ya, nanti di rumah sakit itu jangan lupa untuk cuci tangan ya. Oke, selanjutnya kita mengarah kepada penggunaan masker. Ya, yang perlu masker dan handscoon. Yang paling vital itu adalah cincinnya. Ya, nanti di rumah sakit ketika sudah praktek, cincin itu disimpan dulu. Boleh dipakai, tapi sebelum tindakan itu dilepas, ya. Sebelum menggunakan handscoon, jika ada perhiasan seperti cincin, dilepas dulu. Kemudian menggunakan handscoon secara perlahan agar handscoonnya tidak robek. Oke, apa tujuannya tadi dari menggunakan handscoon? Kemudian tujuan menggunakan handscoon agar tidak terinfeksi dari bakteri, kemudian untuk melindungi diri. Oke. Paham ya sampai sini ya? Ya Pak. Oke, jangan hanya temannya saja yang ketua kelompoknya saja yang tahu. Ya? Iya, Nanti Pak. ketua kelompoknya yang cuci tangan, yang lain tidak melakukan cuci tangan. Ya? Oke, lanjutkan. Kemudian menjelaskan alat pada pasien. Setelah mendekatkan alat pada pasien, menanyakan pada pasien bahwa akan dilakukan tindakan pengukuran suhu. Permisi Bu, bagaimana dirasa sekarang? Mas. Oke, ini Bu, saya akan mengukur suhu Ibu. Ini Bu dipasang di ketiak atau aksila ya. Sebelum melakukan tindakan kepada Ibu, air laksanya
dilihat dulu. Kan suhunya normalnya 36 sampai 37 ya, teman-teman. Kemudian di sini kan reksanya belum di bawah dari 36. Jadi kita turunkan dulu dengan cara dihentakkan. Paham ya kalau di sini ya? Nah, Oke, nah ini cara temannya kasih turunnya menghentakkan ke bawah. Hentakkan. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu ambil kapas alkohol. Setelah mengambil kapas alkohol, bersihkan bagian bawah alat ini untuk pengukur suhu. Oke, Bapak ingin tanya, apa tujuannya membersihkan ujung dari termometer? Agar apa? Untuk terhindar dari bakteri yang ada di termometer. Agar terhindar dari bakteri kepada pasien. Pasien. Oke. Ini ditaruh di bagian kanan ya. Biar hasilnya bisa berdiri. Ya. Pelan-pelan Budi, kasih masuk di ketiaknya, ya supaya suhu yang didapatkan itu betul-betul akurat, karena dapat mempengaruhi dari perjalanan penyakit pasien. Nah, biasanya di rumah sakit itu pada saat seperti ini boleh ya wanti bertanya tentang kondisi pasien. Silakan. Permisi Bu, bagaimana keadaannya saat ini? Sedikit lemas. Bu, tujuannya Bu dilakukan pemeriksaan suhu supaya bisa ditahu bagaimana keadaan ibu sudah baik atau normal atau tidak. Kemudian pemeriksaan dilakukan waktu ini sudah sampai 3-8 menit. Bisa termometernya diambilkan? Kita lihat ya suhunya 36,7. Suhunya baik ya Bu, enggak kayak kemarin kan kita waktu pas masuk 38 kan. Sekarang sudah agak membaik ya Bu. Kemudian setelah melihat hasil dari suhu ibu, kita bersihkan kembali termometernya menggunakan kapas. Oke, Bapak ingin bertanya, apa tujuannya dibersihkan kembali tadi? Agar apa? Agar apa? Kenapa dibersihkan kembali? Tadi kan awal dibersihkan, setelah digunakan dibersihkan lagi, apa tujuannya? Sama Pak, untuk yang tidak yang pasien, ya Pasien, agar apa lagi? dan Untuk mencegah infeksi dari pasien lain. Karena ingat, ini kan termometer kan bukan satu kali dipakai. Nah kayak handscool. Kalau handscool kan selesai dipakai dibuang, ya. Kalau termometer itu dibersihkan. Jangan sampai nanti kita ke ruangan pasien lain dipanggil ya. Nurse Wanti ke sini, ya Nurse Anggi ke sini. Ternyata termometernya belum dibersihkan. Nanti kan termometernya kan bisa bakteri yang ada di pasien situ bisa menular ke pasien lain. Itu tujuannya ya. Oke, silakan nanti lanjutkan. Kemudian kapas yang selesai digunakan buang ke tempat sampah. Kemudian lakukan pendokumentasian atau catat hasil nama pasien, kemudian hasil suhu yang sudah diperiksa tadi, kemudian tanggal, hari dan tanggal dan tahun. Kemudian setelah itu bereskan alat dan kembali ke tempatnya. Oke, Bapak ingin tanya ke ketua kelompoknya. Itu tadi kan dicatat hasilnya. Apa tujuan dari pencatatan itu? Agar pada saat misalnya gantian dinas begitu dengan teman, ada hasil dokumentasi yang dipindahkan ke buku yang besar agar tidak berulang tindakan yang dilakukan. Ya, beri aplaus di teman. Nah, itulah hasil yang ingin kita gapai ya. Setelah kita catat, maka kita minta ke ibunya. Ya, sekarang giliran nanti lagi bagaimana caranya untuk menyelesaikan kegiatan ini. Setelah dirapikan, dan apa lagi? Kemudian menanya ibu bahwa tindakan semuanya selesai. Kemudian membersihkan tangan, membuka handphone dan mencuci tangan. Silakan.
Oke. Selanjutnya setelah melepas handscoon mencuci tangan. Mencuci tangan. Oke, anggaplah sudah ya. Sudah. Itulah tadi tindakan praktikum dari kelompok 1 ya. Selanjutnya kita mengarah untuk ke kelompok 2. Oke. Itulah pemaparan dari kelompok 2 yang beri aplaus. Oke. Di sini dimengerti semua ya. Iya. Oke. Itulah tadi pemaparan dari semua kelompok ya. Nah, sekarang kita akan bertanya tentang bagaimana ujian hasil dari tindakan praktek tadi. Dari kelompok 1 tadi, apakah alat yang digunakan dari standar operasional prosedur itu apakah memenuhi syarat? Nah, ini Bapak ingin minta jawaban dari kelompok 1. Bagaimana tadi untuk tindakan praktikumnya? Untuk tindakan praktikumnya tadi kurang lebih memenuhi. Kurang lebih memenuhi ya. Namun ada beberapa hal yang dilewati ya Iya. tindakannya. Iya. Nah, nanti boleh dicoba diisi checklistnya ya masing-masing. Nah, ini di kelompok 1 akan mengoreksi untuk kelompok 2, kelompok 2 mengoreksi kelompok 3 dan seterusnya ya. Boleh dibuka lembar checklist untuk tindakan operasional prosedurnya. Ya, perlu di checklist ya. Alat yang dibutuhkan apakah sudah memenuhi ya dari tindakan kelompoknya tadi. Ya, jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Iya. Ya. Termasuk standar operasional yang digunakan itu di checklist ya, apakah sudah memenuhi syarat. Oke. Selanjutnya boleh kelompok 1 ya memaparkan hasil dari tindakan alat yang dibutuhkan, terus apa kekurangannya. Silakan. Dari kelompok 1 adapun alat yang digunakan ada termometer, 2 termometer, tapi yang digunakan itu termometer raksa, kemudian ada kapas alkohol, kemudian ada beluk atau nerbekan, kemudian ada jam tangan, kemudian ada alat buku catatan seperti pulpen dan buku. Oke, beri aplaus kepada kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya kita berikan paparan pada kelompok 2 bagaimana untuk tindakannya tadi. Alat yang dibutuhkan apa saja? Adapun alat yang dibutuhkan yaitu termometer, terdiri dari 2 yaitu air raksa dan digital. Yang digunakan di kelompok kami itu di digital, kemudian larutan sabun, kemudian sarung tangan, bengkok, dan kapas alkohol, kemudian buku catatan dan pulpen. Oke, kita beri aplaus lagi pada kelompok 1 ya. Terus sekarang kelompok 3 bagaimana untuk alat yang dibutuhkan? Baiklah, alat dan bahan yang kami gunakan terdiri dari yang pertama handscoon atau sarung tangan, yang kedua kapas alkohol, yang ketiga 2 buah alat termometer yaitu air raksa dan digital, dan yang keempat buku catatan dan alat tulis. Selanjutnya jam tangan, lalu Nirbeken ya. atau bengkok. Oke, itu semuanya ya, berarti sudah tahu semua dari alat yang dibutuhkan dalam menggunakan untuk mengukur suhu pada pasien. Nah, boleh LKPD-nya dikumpulkan ya untuk Bapak nanti nilai. Oke. Ya. Nah, karena presentase untuk masing-masing kelompok itu dilewat LKPD yang sudah selesai, maka Bapak minta salah satu ya untuk di masing-masing kelompok satu saja untuk mewakili untuk menyimpulkan pertemuan hari ini. Ya, menyimpulkan itu keseluruhan ya yang barusan dikatakan. Ya, apa yang kita bisa simpulkan atau evaluasi dari pembelajaran hari ini. Oke, yang bisa menyimpulkan siapa? Satu orang? Kelompok 1 Yanti, silakan. Kesimpulan dari hasil materi kita bersama ini itu pemeriksaan suhu. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama handscoon atau sarung tangan, kemudian kapas alkohol, kemudian
pengukur suhu atau termometer ada dua, yaitu termometer digital dan termometer air raksa. Kemudian yang ketiga airbag atau bengkok. Kemudian Apa ini? kom, Isinya apa? kapas alkohol. Kapas alkohol. Kemudian ada buku untuk penenun pasien dan pulpen. Oke, buku catatan. Ya, buku catatan. Kemudian ada sabun untuk mencuci tangan. Oke, Bapak tambah. Selanjutnya adalah di standar operasional adalah memberi salam kepada pasien ya sebelum melakukan tindakan, termasuk sesudahnya. Itu yang Bapak tangkap tadi, hampir kebanyakan dan salam ke ibunya ya, selesai tindakan langsung pergi ya, tidak merapaikan pasien ya. Terus menjelaskan tujuan kepada pasien. Ya, harapannya adik-adik bisa menjelaskan tujuan kepada pasien. Banyak pasien di rumah sakit, banyak perawat, banyak dokter, banyak bidan sudah melakukan tindakan, tapi pasiennya tidak tahu tindakan apa yang dilakukan. Bahkan itu pasien tidak tahu obat apa yang diminum. Yang biasa perawat, bidan, dokter, apapun tenaga kesehatan datang ya, Bapak tidak menyalahkan, tidak ya, mungkin lupa. Namun Bapak harapkan setelah tindakan ini adik-adik itu bisa memberitahukan kepada pasien, Pak, Bu, saya mengukur suhu ini untuk ini, saya beri obat ini untuk ini, saya melakukan tensi ini untuk ini itu yang paling utama ya. Iya, Pak. Oke, terus yang selanjutnya adalah APD, handskun, cuci tangan, dan untuk menghindari dari bakteri. Oke, mengerti ya? Oke, selanjutnya kita harapannya adalah setelah mempelajari materi ini, adik-adik bisa melakukan pengukuran tekanan darah ya. Apakah nanti bisa ya? Bisa? Bisa semua ya. Oke, selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan hari ini, karena sudah di jam terakhir, tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Gunakan handskun, masker, dan jaga jarak ya, termasuk Anggi ya. Anggi nanti tetap jaga jarak. Semua yang ada di sini ya, bukan hanya termasuk Anggi. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Oke, Bapak lupa ya sedikit. Untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk di materi tentang pengukuran tekanan darah. Yang boleh cari literatur di perpustakaan atau menggunakan Google ya, atau YouTube, boleh dicari. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf ya. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Pak.